Detik-detik Laskar PWI ingin bongkar makam Habib Ba'alawi, tapi tiba-tiba diusir oleh warga sekitar karena makam tersebut ternyata bukan makam Habib Ba'alawi. Kita lihat videonya berikut ini, teman-teman semua. Harus ada tanya dulu. Ya. Oke. Mediasi kesepakatan antara PWI dan juga warga yang masih menganggap ini sebagai makam. Mereka itu mau mengadakan penyelidikan sampai ke Keraton Amangkurat. Iya. Solo, Karena ini Pak. Ini bahasa hukum. Tanda tangan. Ini bahasa hukum. Kesepakatan. Nanti setelah mereka ke sana. Oke. Cukup. Nah, jadi bahas. Pokoknya yang jelas hari ini tidak ada pembongkaran. Oke, teman-teman ya. Oke. Ini cek. Nah, dia ditelusuri dulu nanti sama-sama. Itu. Oh, sekarang balik, sudah selesai. Tidak ada pembongkaran. Jangan memprovokasi. Ya, memprovokasi urusannya panjang. Sel kosong. Wes. Ah, itu. Jangan. Kita saudara, ya. Kita saudara semua. Kita tahu bahwa di sini tidak ada kata-kata balas. Kalau bisa cepat diselesaikan permasalahan. Wes, ini sudah ada petugasnya. Jadi jangan tadi nggak ikut rapat toh. Diam saja. Perwakilan dari Sudah, nggak perlu kalah. siapa? Saya Iya. Nah, sudah Dari masih di bawah, ketuanya masih di bawah. Saya ada gitu. Ya. Ya. Tapi biasanya gimana, Pak? mediasi gini, sementara kita tutup kegiatan di sini ritual, Ya. ya. Nanti kita telusuri sampai ke Keraton Solo. Katanya ini ada keturunan dari Raja Mataram. Ya. Nanti kalau Raja Mataram berarti tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi, jelas itu kan. Terus? Karena menyangkut raja. Nah, nanti kita telusuri, kalau sini jelas tidak akan dibalawikan. Tapi kalau memang ini ada silsilah ke Keraton Solo, tinggal masyarakat sini. Yang jelas kita PWI, yang penting kita tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Untuk PWI Blora sepakat? Sepakat. Kita untuk dari partai mengikuti saja. Oke. Saja itu, Ge. Berapa lama dulu? Nanti secepatnya kita menunggu dari kesepakatan sini. Tunggu aja. Biaya segala kan perlu dihitung biaya nanti. Ya, kapan ini mumpung ada kapan berapa secepatnya, Pak. Enggak ada namanya, ini kan enggak ada yang Wes, sudah sampai lu. Enggak bahas itu, Pak. Kita pembahasannya tadi cukup sana. Ini Enggak, kita kesepakatan di sini kan hanya lihat lokasi. Sepakat sudah clear di sana. Sekarang ya saya sampai Aposek. Sudah saya bukan aja. Enggak usah. Ya, enggak usah bahas yang lain. Enggak usah bahas yang lain. Ya. Sekarang cek lokasi monggo. Enggak usah, kita bubar aja. Ya, nggih. Nyong sewu bubar awan. Ya. Saudara semua silakan kembali dari sini. Yang tidak Nah, kita sudah sepakat tidak ada kegiatan. Ya. Itu. Kegiatan nanti. Itu. Ya. Maka kami tidak akan bubar kalau PBI belum bubar. Itu. Oke, mohon maaf sebelumnya rekan-rekan dari Pati, dari Blora dan lingkungannya ya. Di sini sudah ada kesepakatan. Hanya tengok dan cek saja. Tidak ada kegiatan lain. Itu nggih. Nah. Saat minum-minum monggo. Sekali membatalkan Oke. nasab Ba'alawi, nasabnya dibatalkan dengan alasan ini kan menunjukkan kepada ketololannya. Oh, karena tes DNA, ya, tes DNA sudah, ya sudah jelas menurut ahli DNA tidak mungkin dengan waktu yang lama. Ini 1000 tahunan, kan? Tidak mungkin bisa mendeteksi, kan, DNA seseorang. Apakah Rasulullah pernah di DNA? Dites. Apakah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in pernah dites DNA? Apakah Sayyidina Hasan Husain pernah dites DNA? Sehingga yang sekarang bisa dengan diakurkan dengan DNA, dengan DNA siapa? Lalu siapa yang pernah mengetesnya? Siapa yang pernah mengesahkannya? Paham? Berbeda dengan yang ada di zaman kita. Bukan berarti tes DNA itu semuanya salah. Oh tidak, ya. Kita membenarkan kalau memang masuk akal. Kalau memang tidak masuk akal, apalagi menurut ahli DNA-nya itu, ini tidak mungkin bisa ketahuan dengan pasti. Tidak mungkin. Kalau memang disyaratkan harus ada kitab sezaman, kalau begitu semua nasab manusia bisa batal semua. Bahkan nasabnya yang membatalkan juga akan batal. Coba mana sekarang kitab sezamannya dari leluhur kamu?
Kalau begitu kamu mungkin anak monyet. Nah, bisa saja kan mungkin begitu. Tidak ada ulama ahli nasab, tidak ada ulama ahli fikih, tidak ada ulama dalam 4 mazhab yang mensyaratkan sahnya nasab seseorang harus ada kitab sezaman. Gak ada. Lalu yang bikin syarat itu siapa? Ya lo sendiri yang bikinnya. Akhirnya lo yang bingung sendiri nantinya. Paham ya kita semua. Makanya hati-hati. Apalagi membatalkan nasab seseorang bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Tidak. Buya ngomong seperti ini dari awal, ya. Bukan berarti Buya membela habaib semata-mata. Ingat, artinya ya, Buya itu membela kalian juga, yang membatalkan kalian celaka. Kalian celaka. Kalian celaka. Disuruh ngomong seperti ini supaya kalian selamat, supaya umat Islam ini selamat, tidak ada yang celaka. Kalau umat Islam yang bodoh ikut kepada pemahaman kalian, ikut celaka juga. Paham? Dan kalian capek. Kerjaan kalian yang dibahas nanti itu aja terus, yang disebarluaskan kejelekan orang terus. Apalagi kalau kalian ustadz, kalau kalian kiai macam apa kalian? Ustadz macam apa kalian? Kayak yang tidak ada materi yang benar aja. Yang seharusnya ulama itu mendidik akhlak manusia. Yang seharusnya ulama itu menjaga akidahnya, imannya. Ini membatalkan nasab orang itu rawan sekali, karena ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bukan dosa besar lagi, kufur, ini bahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah ini bisa memperburuk hubungan, ini bisa memutus tali silaturahmi. Apakah ajaran Islam itu seperti itu? Coba pikir oleh kita. Apakah yang disebut ulama, yang disebut kiai, dai, ustadz itu ajarannya seperti itu? Kan tidak mungkin. Kiai dengan habaib jadi banyak yang bersatu, yang tadinya rukun, yang tadinya saling menghargai, saling menghormati. Ulama dan ulama dibentur-benturkan, turunan Wali Songo dibentur-benturkan. Apa-apa Indonesia yang sebenarnya tidak akan ada bahasa Indonesia kecuali ulama-ulama yang di Indonesia membawa agama Islam itu lalu ngajari omong bahasa Indonesia itu. Yang dagang sini pertama kali itu Habib Pak Mansur kok ngomongnya Habib. Dapat saya baca bukunya J.C. Van Leer, Indonesian Trade and Society. Itu nggak akan mungkin datang ke sini itu kalau orang-orang Arabnya itu miskin-miskin. Iya. Orang kaya-kaya semuanya, Habib itu yang datang. Maka Islam dari Sabang sampai Merauke itu ada Habib semuanya. Kalau tidak ada Habib tidak akan ada Islam di Indonesia ini sebenarnya. Tidak percaya. Ada Habib satu saja sudah hebat. Sudah semuanya bingung, ada Habib satu saja yang bergerak, apalagi gerak semuanya. Tidak percaya. Itu yang membawa Islam. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.